Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah sumber daya manusia dan lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Naila Riza Umami, MPD. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan 4 poin materi, yaitu pertama, pengertian tingkat upah, 2, faktor yang mempengaruhi tingkat upah, 3, teori upah menurut produk marginal, 4, dasar hukum upah minimum. Perkenalkan, saya Wiza Nabilatun Nafisah, NPM terakhir 017 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Tessa Farida Azhara dengan NPM terakhir 042 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, saya Oktavia Nurullah, NPM terakhir 062 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Erika Oktaviasari, NPM terakhir 022 sebagai pemateri ketiga. Pengertian upah menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Sukirno tahun 2005, upah dalam teori ekonomi merupakan pembayaran ke jasa-jasa fisik. Yang kedua, menurut Suryandono tahun 2014, yaitu berpendapat bahwa upah dari sisi pekerja merupakan suatu hak yang umumnya dilihat dari jumlah, sedangkan dari sisi pengusaha umumnya dilihat dari produktivitas. Yang ketiga, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah didefinisikan sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kinerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau perundang-undangan, termasuk tunjangan atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Selanjutnya, upah pekerja dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, upah nominal, yaitu jumlah uang yang diterima pegawai dari para pengusaha sebagai pembayaran tenaga mental dan fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, yaitu upah real, upah yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Yang ketiga, yaitu upah minimum. Dalam hal ini, upah minimum diartikan sebagai upah pokok terendah yang harus diterima oleh pegawai atau buruh pada waktu pertama kali bekerja. Yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi peningkatan upah tenaga kerja. Yang pertama itu jam kerja. Jam kerja merupakan waktu yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang dapat dilaksanakan pada siang hari maupun pada malam hari sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Namun, apabila jam kerja melebihi ketentuan waktu kerja, maka waktu kerja tersebut bisa dianggap masuk sebagai waktu lembur, sehingga tenaga kerja atau buruh atas upah lembur. Yang kedua, yaitu jam kerja. Tingkat pendidikan sendiri dapat diartikan sebagai suatu pendidikan formal yang dimiliki oleh karyawan secara umum. Bisa dibedakan dalam tingkatan lulus sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, serta perguruan tinggi. Bila tingkat yang ditempuh tinggi, maka diharapkan semakin tinggi pula kemampuan pekerjanya. Faktor yang mempengaruhi peningkatan upah tenaga kerja yaitu inflasi, merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Inflasi dapat dinyatakan terjadi apabila kenaikan tersebut meluas dan menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Selanjutnya, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi sedangkan jumlah tenaga kerja yang tersedia langka, sehingga upah akan cenderung tinggi. Sedangkan untuk jabatan-jabatan yang punya penawaran melimpah justru memilih standar gaji yang rendah. Dan selanjutnya, pemerintah. Pemerintah melalui peraturan-peraturan mempunyai kewenangan dalam menentukan besar kecilnya gaji, seperti menetapkan upah minimum batas bawah dari tingkat gaji yang dibayarkan. Dalam teori neoklasik menyatakan bahwa karyawan memperoleh upah senilai dengan pertambahan hasil marginalnya. Upah
Upah di sini berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut terhadap pengusaha. Upah dibayarkan oleh pengusaha sesuai dengan usaha kerja atau produktivitas yang diberikan oleh tenaga kerja. Artinya, pada teori ini dapat diketahui bahwa teori neoklasik didasarkan pada asas nilai pertambahan hasil faktor produksi, di mana upah merupakan imbalan atas pertambahan nilai produksi yang diterima pengusaha dari karyawannya. Teori upah menurut pertambahan produk marginal. Pada teori ini juga menyatakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan, pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga setiap faktor memproduksi yang dipergunakan untuk menerima diberikan imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marginal seseorang sama dengan upah yang diterima oleh tersebut. Dasar hukum upah minimum. Upah minimum dapat diklasifikasikan menurut provinsi atau wilayah tempat pekerja berada serta syarat upah minimum diharuskan memenuhi standar hidup yang sesuai bagi pekerja dan keluarganya. Standar batas pembiayaan juga dinilai perlu dipertimbangkan dalam menentukan upah yang diberikan. Ketentuan mengenai upah minimum diatur dalam pasal 41-50 Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2015. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1-2 terdiri atas: yang pertama, gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Yang kedua, upah minimum sebagai dimaksud pada ayat 1 merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah atas tunjangan dan upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dasar hukum upah minimum. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2015, upah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan